inna zawala dunya kullaha ahwanu indahu min ghaflatihim anillah. Ya karena hilangnya dunia, habisnya dunia, ya dihancurkannya dunia, artinya kekayaan atau baju segala macam, itu lebih ringan daripada mereka itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau menurut kalangan ahli sufi itu, lalai itu adalah sebuah dzambun la yuzanu bidzambin, sebuah dosa yang tidak bisa ditimbang dengan dosa yang lainnya. Artinya karena saking besarnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihapus. Nah, makanya daripada seperti itu, ya daripada saya lalai, membuat diri saya lalai atau membuat orang lain juga lalai, mending dibelem sekalian, mending dibakar. Itu kan? Sebagaimana kamalau ghussa biluqmatin walam yajid ma yusighuha. Falahu an yusighuha bi khamrin siyanatan lil jismi minal halak. Daripada saya ini keselak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, dan kita sampai pada adab yang ke-36, yaitu seorang murid tidak boleh terlalu memperhatikan bajunya sementara hatinya itu tidak diperhatikan. Jadi kalau seorang murid lebih memperhatikan bajunya yang rapi-rapi, yang keren-keren tehnya, sementara hatinya tidak dirawat, ya maka sama saja dia itu termasuk murid thariqah yang terputus gitu. Jadi turun kelas. Dan itu sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani pada 2 pengajian sebelumnya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, waqad balaghana an Syibli rahimahullahu taala annahu jabahu sya'un min thiyabihi yadhhabu ila tanuri fayahriquhu fayuqalu lahu hal la tasaddaqta bihi. Ini diceritakan dari Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala, dan beliau ini adalah murid apa gurunya Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ya. Dimana beliau itu ketika melihat bajunya itu membuat beliau takjub, tuh baju saya keren gitu tuh. Ketika beliau mengalami hal tersebut, langsung beliau itu kemana? Ke tungku untuk membakar baju yang membuat beliau takjub. Jadi itulah kebiasaan yang dimiliki oleh Syekh Asy-Syibli, Al-Imam Syibli. Terus ada yang nanya kepada beliau, halla tasaddaqta bihi, kok wahai imam, kenapa engkau itu enggak menyedekahkan bajumu yang bagus itu daripada membakarnya? Kata beliau, masyaghala qalbi fahuwa kadzalik yashghulu qalba ghairihi. Sebagaimana baju ini bisa membuat saya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, daripada membuat saya ini sombong, membuat saya ini songong, lebih baik baju ini ya saya bakar. Sebagaimana baju ini bisa membuat saya sombong, bisa membuat saya berpenyakitan, maka ketika saya kasih ke orang lain, itu pun sama. Artinya, beliau khawatir juga ketika baju ini dikasih ke orang lain, maka orang lain itu akan penyakitan hatinya. Jadi misalkan nih ya, Pak Jemi dapat sarung BHS, tapi karena beliau itu hatinya, kondisi hatinya itu seperti kondisi Imam Syibli, dibelembailah ku aing gitu. Karena ini bikin saya takjub, bikin saya itu ujub pamer ke orang lain. Akhirnya dibuanglah itu ke tungku pembakaran. Nah, terus ada yang komplain, Kang Roni komplain, Ajemi bukannya dikasih ke saya aja. Oh enggak, karena baju ini ketika saya kasihkan ke orang lain, itu sama saja membuat penyakit. Sebagaimana baju ini bisa membuat saya penyakitan, baju ini juga ketika saya kasihkan ke orang lain itu juga bisa bikin penyakitan. Mending dibelem ku aing gitu, kata beliau gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Kalau menurut pandangan fikih kan itu termasuk hal yang mubazir gitu, karena membuang-buang harta.
Apakah sementara membuang-buang harta itu termasuk haram? Nah, di sini dijawab dengan mengutip dari pandangan Imam Al-Yafi'i rahimahullahu taala, bahwa kata beliau bi annahu min bab irtikabi akhaffil mafsadataini indal qaum, bahwa ini bukan termasuk hal yang mubadir, tetapi itu adalah melakukan satu kaidah fikih, yaitu irtikab akhaffil mafsadatain, yaitu melakukan kemafsadahan yang lebih ringan. Dan ibaratnya, daripada semua orang itu meninggal, mending satu doang yang meninggal. Daripada baju ini membuat penyakitan kepada orang lain, mending baju itu sekalian dihancurkan, dihanguskan. Gitu. Berarti hal ini tidak menunjukkan kepada memubadirkan harta. Kenapa? Fa inna zawala dunya kullaha ahwanu indahu min ghaflatihim anillah. Ya, karena hilangnya dunia, habisnya dunia, ya, dihancurkannya dunia, artinya kekayaan atau baju segala macam, itu lebih ringan daripada mereka itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau menurut kalangan ahli sufi itu, lalai itu adalah sebuah dzambun la yuzanu bidzambin, sebuah dosa yang tidak bisa ditimbang dengan dosa yang lainnya. Artinya karena saking besarnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihapus. Nah, makanya daripada seperti itu, ya, daripada saya lalai, membuat diri saya lalai atau membuat orang lain juga lalai, mending dibelem sekalian, mending dibakar. Itu kan? Sebagaimana kama law ghassa bi luqmatin wa lam yajid ma yusighuha, falahu an yusighuha bi khamrin siyanatan lil jismi minal halak. Daripada saya ini keselak biji apa tuh, aduh, yang bisa yang bijinya itu duri-duri tuh, apa namanya, dondong. Nah, kedongdong. Misalkan Kang Roni itu kesel kedongdong, sementara nggak nemu air nih, air di kamar mandi nggak ada, gitu, di sungai nggak ada, yang adanya apa? Yang adanya bir, adanya itu bir atau anggur, ya kan? Daripada saya mati nih karena nggak bisa nafas, atau mending birnya yang diminum. Enggak, semata-mata apa? Semata-mata supaya biji kedondong itu masuk ke dalam perut sehingga dia bisa bernafas lagi, gitu kan? Jadi kiasnya adalah dengan permasalahan ini. Nah, meskipun yang diminum itu adalah perkara yang haram, nggak masalah, gitu. Siyanatan lil jismi, ya, karena untuk menjaga badan dari kematian. Nah, begitu juga fakadzalikal hukmu fi man khaffa ala halaki dini yuqaddimuhu ala halaki dunya. Daripada urusan kehancuran agamanya itu didapat, atau seseorang yang khawatir akan kehancuran agamanya, atau mending kehancuran dunia daripada kehancuran agama. Lebih baik dia itu selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala dan dunianya itu rusak, habis, daripada dunianya masih ada sementara dia itu lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kondisi kerohanian yang dimiliki oleh Al-Imam Syibli rahimahullahu taala, di mana dunia menurut mereka itu ya ecek, gitu. Berarti baju sarung BHS, gitu kan, baju-baju yang mahal eta dibeuleman eta ku anjeunna eta. Karena apa? Karena khawatir. Khawatir hal itu bisa membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu adab yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu, ya, dari kalangan ahli sufi. Nah, kalau misalnya Kang Roni pengen meniru Al-Imam Syibli, atau mangga baik, gitu. Oh, buku baju mana? Ya, membakar nafsunya. Oh, gitu. Qala al-Asy'ah, lanjut. Para masyayikh mengatakan, in kana wala budda minal malabisil hasanah falyalbasil wasat la raqiqan yasiful basyarah wala ghalidun kal khaysh. Kalau memang seorang murid itu pengen pakai baju-baju yang bagus, nggak masalah. Tapi makainya itu yang tengah-tengah. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu kasar, jangan terlalu lembut, jangan terlalu kasar.
Jadi jangan mentang-mentang misalkan Kang Roni itu adalah seorang yang ahli sufi, kemudian bajunya itu terbuat dari karung goni dijahit, gitu. Ulah, karena diperintahkannya itu tengah-tengah. Atau yang terlalu tipis, misalnya pengen sutra yang sekiranya itu nerawang gitu kan. Jadi supaya ototnya kelihatan gitu, supaya cewek itu, waduh bisa menarik perhatian cewek gitu kan. Ulah, nah, tapi yang tengah-tengah. Begitu juga wa kadzalika la yanbaghi lahu an yalbasa thiyaba ahli ru'unat. Begitu juga seorang murid itu tidak pantas baginya untuk memakai baju orang-orang yang memiliki atau yang dikenal dengan memiliki penyakit hati. Seperti apa? Seperti ini di zaman dulu ya. Kathiyabil lati fiha khutut safra, seperti baju yang baju itu punya garis kuning, atau hamra atau bajunya itu bergaris-garis merah, atau khadra atau bergaris-garis hijau. Amalan bil urfi fidzalik, ya karena menyesuaikan tradisi di sana. Jadi kalau di masa itu yang namanya juga masa susah kan, 500 tahun yang lalu. Jadi kalau baju yang di luar tradisi mereka itu seakan-akan bagaimana gitu kan. Nah, sehingga baju yang yang biasa mereka pakai itu yang satu warna gitu. Jadi nggak ada ini apa nih warnanya nih, ini ungu, ini hitam gitu. Tapi kalau putih semua, kalau hitam semua, ungu semua, biru semua, dan seterusnya gitu ya. Hah? Biru nggak ada. Jadi biru boleh, aman. Tapi itu tergantung tradisi ya. Jadi sekiranya dalam tradisi masyarakat menganggap itu adalah hal yang syiarnya orang-orang yang fasik, maka jangan dipakai. Itu kan? Makanya ini tergantung kepada uruf atau tradisi yang berlaku saat itu. Wa qalu inna mithlaha la yujadu min malin halal, ya karena pada umumnya baju-baju yang seperti itu di masa itu ya, di masa beliau, baju yang bergaris-garis merah, bergaris-garis kuning atau bergaris-garis hijau itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang ahli maksiat. Jadi yang biasa di tukang maling, tukang nyolong, atau tukang penjahat, perampok, atau yang di mana klub-klub malam gitu ya, yang dikenal di masyarakat itu mereka memiliki pekerjaan yang haram, biasanya mereka pakai baju seperti itu sehingga nggak boleh niru, gitu kan. Tapi ya di sini tidak dibatasi, tetapi dikembalikan kepada uruf atau tradisi yang berkembang di masanya. Nah biasanya kalau waktu itu ya, biasanya baju-baju yang seperti itu tidak mungkin diambil dari harta yang haram, tidak mungkin dibeli berasal dari harta yang haram, tapi dari yang haram. Dari tidak ada baju tersebut itu tidak dibeli menggunakan harta yang halal, tapi biasanya baju tersebut dibeli dari harta yang haram, ya karena memang yang beli-beli itu adalah tukang ahli maksiat. Nah, sementara wal haramu yuqiful murida anis sair. Sementara perkara yang haram meskipun sedikit itu dapat menghentikan seorang murid dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuai dengan tradisi. Nah, sehingga bagaimana? Di zaman Rasul itu kan Rasul memiliki selimut. Dan selimutnya itu garis-garis yang warnanya ada yang kuning, ada yang merah. Lalu apakah itu haram? Oh, enggak. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah melakukan itu supaya memberi pelajaran kepada umatnya bahwa hal itu boleh. Itu. Jadi pada hukum aslinya sebenarnya pakai baju yang garis-garis merah, kuning, hijau itu hukumnya boleh, tetapi karena tradisi saat itu para penjahat atau orang-orang yang ahli maksiat itu suka memakai baju tersebut sehingga dihukumi haram. Jadi tidak haramnya itu dikarenakan itu adalah syiar dari orang-orang yang ahli maksiat. Nah, sementara selimut yang dipakai oleh Rasul itu jelas dari harta yang halal biijma'in dengan kesepakatan para ulama. Nah, itu sekilas mengenai baju yang sepantasnya dipakai oleh para murid. Waqalu, nah kemudian kenapa sih murid itu harus menyamai dari sisi pakaian, harus menyamai para fuqara?
Jadi fuqara itu adalah satu golongan yang kelasnya itu sedikit di atas para murid. Kalau murid itu masih proses, tapi kalau fuqara itu ya murid plus gitulah. Kenapa sih seorang murid itu harus menyamakan pakaiannya dengan para fuqara? Ya karena tujuannya adalah talabut tasyabbuhi bihim. Ya karena untuk menyerupai mereka. Fa innahu kullama tashabbaha bihim qawiya fit thariq, ya karena setiap kali seorang murid atau para murid itu menyerupai dalam hal pakaian kepada para kalangan para fuqara, itu dia akan mencapai satu kondisi yang lebih kuat di dalam thariqah. Jadi kalau seorang murid itu, seorang fakir itu adalah seseorang yang memang memiliki kesemangatan yang tinggi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedikit memiliki kemarifatan. Gitu, fakir itu. Nah, sementara murid itu belum, masih proses. Nah, kemudian ketika para fuqara itu memakai baju, ya kan? Dan murid itu apa namanya? Dianjurkan untuk memakai baju yang sama supaya mereka ketularan gitulah. Sebagaimana para fuqara ini yang menggunakan baju-baju yang jelek-jelek seperti itu menunjukkan kerohanian mereka sudah lumayan, maka diharapkan para murid yang menyamai fuqara itu juga bisa menyamai fuqara, tidak hanya dalam hal pakaian tetapi juga dalam hal kerohanian, gitu kan? Makanya yurja qalu man tashabbaha bihim fil ahwali dhahirah, barang siapa yang menyerupai diri dengan para fuqara dalam kondisi-kondisi yang zahir, maka bisa diharapkan kondisi-kondisi yang batin itu juga dimiliki oleh para kalangan muridi. Bahkan hatta annal murida shadiq rubbama yasriqu jami'a sifatil qaum fi muddatin yasira. Barangkali seorang murid yang jujur itu bisa mengambil semua sifat-sifat yang dimiliki oleh para kaum sufi, para kaum arifin dalam kondisi yang, dalam masa yang sebentar. Nah, makanya hal ini dilihat bagaimana kejujuran dari seorang murid dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu benar-benar jujur dalam mencari, dalam mengejar, dalam menjalani perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tidak butuh waktu yang banyak, tapi butuh waktu yang sedikit saja, tapi kalau jujur. Nah, kalau tinggal di sini ditanya, misalnya ada seorang murid gitu kan, ada seorang santri dari Rangkas gitu kan, jauh-jauh dari Rangkas. Oh, jujur saudara. Atau tinggal ditanya aja sih, tinggal ditanya apakah dia itu kesininya karena supaya mendapatkan ridho dari guru, supaya apa segera dinikahkan, atau pengen wusul ke Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kalau memang tujuannya yang pertama, nah berarti nggak jujur. Kalau nggak jujur, itu susah. Tapi kalau tujuannya memang usul ke Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, itu bisa jadi, itu bisa dicapai dalam masa yang sebentar gitu kan. Amin. Amin. Nah, kemudian di sini beliau akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah para kalangan sufi. Kenapa sih mereka itu kalau pakai baju kok bajunya itu tembel-tembelan, warnanya beda. Bajunya warnanya hitam gitu, sementara tembelannya warnanya merah atau putih gitu, atau kuning dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Najmuddin Al-Bakri. Beliau mengatakan, wa kana salafus shalihu yastahibbuna an yakuna qamisu ahadihim dzajaib. Jadi para as-salafus shalihun mereka itu menyukai baju yang dipakai oleh mereka itu harus memiliki saku. Memiliki saku. Nah, supaya apa? Supaya enak. Masukin tasbih, masukin rokok, masukin HP. Bisa. Tapi kan kalau enggak, misalnya kita punya rokok, enggak punya saku, atau pasti kan sarungnya. Ini ke tempat rokok. Nah, kemudian wa yakrahuna sirwal al-wasi' al-ubab. Begitu juga para as-salafus shalihin itu tidak menyukai pakaian atau celana yang terlalu longgar. Sekiranya kalau dinaikkan itu langsung bisa nyampe ke pangkal paha. Nah, bihaitsu la syammarahu la tala'a ilal fakhid, sampai ke paha. Wajazar rugbah, dan melebihi ini, melebihi lutut. Kan?
Wa kadzalika kanu yakrahuna al-murid an yaj'ala alaman ala thawbih min ghairi launihi bihajatin bila hajatin syariah. Begitu juga para salaf itu juga tidak menyukai seorang murid itu memberikan tanda sebagai identitas, ya kan, dengan tanda yang berbeda dengan warna baju aslinya. Misalkan ini bajunya hitam, kemudian ada identitasnya misal warnanya putih, itu kan, supaya apa? Mana tadi? Identitas yang tidak sama dengan warna bajunya, tapi bila hajatin syariah. Jadi misalkan dia sengaja pengen beda sendiri dengan santri-santri yang lain. Itu misalkan ketika ada seorang santri, karena dia itu santri yang berkelas, santri yang berkelas karena dia adalah dari kalangan konglomerat misalnya ya, dia pengen bajunya beda, sementara di dalam pesantren itu harus pakai seragam, misalkan semua putih atau semuanya hitam. Nah dia pengen beda, apa bedanya itu di sini dikasih putih sendiri gitu, sementara santri-santri yang lain mah enggak. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Ya takut ada tadi ujub, takut ada ujub, sehingga hal ini akan mempengaruhi dirinya dalam proses membersihkan hati itu ya. Nah, tapi itu bila hajatin syariah. Nah, tapi kalau semuanya itu memang menggunakan identitas, misalkan nama Abdullah Sahroni gitu. Nah, sementara santri-santri yang lain juga ada namanya, semuanya ada nama, itu nggak masalah. Nah, itu kembali lagi gimana kondisi. Nah, tapi di sini kan yatakharraqa wa lam yajid khirqatan min launi. Ya, misalkan itu karena butuh-butuh amat. Jadi bajunya itu bolong dan tidak menemukan kain yang warnanya sama dengan bajunya, kemudian ditempel dengan warna yang berbeda, itu nggak masalah. Nah, makanya hal ini kenapa para as-salafus soleh mereka itu menggunakan baju yang tembelan gitu dengan warna yang berbeda, itu bukan karena seragam-seragam amat, enggak. Jadi lantaran mereka itu la yajiduna minal halali thauban kamilan. Karena mereka nggak punya duit untuk beli baju, ya, untuk beli baju yang lengkap. Ya, artinya misalkan harga baju itu 50.000. Ya. Kemudian seorang santri ini, seorang murid ini bajunya bolong, sobek gitu. Lebar gitu ya. Sementara dia itu punya uang cuma 5.000 perak. Sementara harga baju secara normal tuh 50.000. Nah, maka nggak bakalan kebeli kan? Daripada saya menggunakan baju yang bolong dan aurat saya kelihatan, maka mending saya belikan 5.000 ini untuk menempel bolong yang ada di baju saya meskipun warnanya itu berbeda. Gitu. Falidzalika kana ahaduhum yarfa'u thawbahu minasyaramitil halal, sehingga para as-salafus saleh, salah satu dari mereka itu menjahit baju mereka dari potongan kain yang sudah sobek-sobek. Fayasiru thawbuhum dza alwanin mukhtalifah, sehingga baju mereka itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi bajunya mah putih, cuman tempelannya ada yang hitam, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu bukan karena pengen amat, tetapi karena mereka nggak memiliki uang untuk membeli baju yang lengkap. Gitu ya. Fayasiru thawbuhum dza fahada sababul lubsihim al-muraqqad, dan ini adalah penyebab dari pemakaian para as-salafus sholihun untuk baju yang tembelan-tembelan. Nah, kalau sekarang kan ada berbeda gitu ya. Jadi karena seorang Abdullah Sahroni gitu, karena melihat bagaimana perjalanan dari para sufi dan baju mereka itu dilihat ternyata bajunya itu tembelan-tembelan, beliau pengen niru gitu tuh. Lain gak butuh-butuh amat, tapi pengen gaya-gayaan kan gitu misalnya gitu ya. Dan ternyata itu adalah satu hal yang kurang tepat. Gitu. Kenapa? Ya karena memang kalau melihat sejarahnya sebabnya bukan itu, tapi karena memang mereka nggak punya uang untuk membeli baju yang lengkap. Taghyiru hayatil libasim al mukhalif li hayatil qaum, wallahu taala alam bisawab. Ayo mangga, bertanya mangga. Ya. Ini dua sih. Jadi pada intinya ini ya, kalau hasil kesimpulan saya nih, jadi
suka ada itu peribahasa gini, santri mau memakai BHS tadi itu kan, dan sedikit ya. Teman haknya bisi tadi itu ya kita pakai hari itu pakaian yang agak mahal, yang kalem, dan bisa kaja hati lah. Nah yang saya tanyakan gini, bagaimana kan seorang perjalanan seperti ibarat suka pakaian yang lusuh, yang jelek, ya kan, maaf nih ya, yang jelek ya sebagainya. Bagaimana itu kita berpakaian seperti itu, tapi niatnya ini kayak seorang sufi, padahal ini biasa aja. Gimana itu? Ini yang bagus kan? Siap. Jadi karena beliau itu absen ya berapa hari itu, dan itu sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi intisarinya gini, jadi bukan seorang murid itu harus menggunakan pakaian yang lusuh, enggak. Tapi karena zaman dulu itu beli sabun itu mahal, nggak kebeli. Jadi pakai bajunya itu yang biasa-biasa aja. Bahkan yang putih pun jangan. Ya kan? Karena apa? Ya karena hal itu akan merusak konsentrasinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan karena apa ya, dilarang-larang amat, tapi supaya pandangan dia fokus, sikap dia fokus untuk menuju Allah Ta'ala, zikirnya fokus, dan tidak terganggu dengan adanya kotoran yang ada di kerah gitu atau bau badan gitu ya. Enggak. Ya karena yang penting itu adalah seorang murid itu memiliki semangat yang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala, mau zikirnya kayak mau puasanya kayak, dan tidak terlalu memperhatikan baju. Gitu. Tapi jangan sampai bau juga. Gitu karena itu akan mengganggu orang lain juga gitu. Artinya ya yang sedang gitulah. Ketika jadi gitu. Enggak. Siap. Wes. Wallahu taala alam. Wes. Tinggal para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya min ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawina ta'alumu ta'alimu nafal intifa'u tadhakkur wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair tiwa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ala man nawabihi aslahuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila an qala al-asyakh. Kala ngendika sapa al-asyakhu pira-pira guru, ingkana nalikane ana sapa murid, wala buddalan ora kena ora minal malabisi nyatane saking pira-pira pakaian al-hasanati kang bagus, fal yalbas mongko becik nganggo sapa murid alwasata ing tengah-tengah, la raqiqon ora kang tipis, yasifu kang nyifataken apa raqiq al-basyarata ing kulit, wala walidun lan ora ingkang kasar, kal khaisi kaya dene goni, warung goni tanya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono murid, la yang bagi ora seyukiane lahu kedue murid,
apa an yalbasa yen to nganggo sapa murid siyaba ahli ru'unati ing klambine pira-pira wong kang ala atau wong kang duweni penyakit kasiabi kaya dene pira-pira klambi allati fiha kang iku tetep ing dalem siap khututun utawi pira-pira garis safra'u kang kuning aw hamra'u utawa kang abang aw khadra'u utawa kang ijo amalan kelawan ngamalaken bil urfi kelawan kebiasaan fidzalika ing dalam mengkono-mengkono klambi wa qalu lan padha ngucap sapa kaum inna mislaha temen setuhune sepadane kastia billati fiha khututun safra iku la yujadu ora den temu apa misluha fi malin ing dalem harta halalin kang halal wal haramu lan utawi perkara kang haram iku yukifu iku gawe mandek apa haram al murida ing murid anis sayri saking perjalanan wa inna lan nanging pestine la bisa nganggo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al wuruda ing pira-pira selimut allati fiha kang iku tetep ing dalem burut khututun utawi pira-pira garis sufurun atau sufru kang kuning-kuning wa humurun lan kang abang-abang bayanan kelawan mertelakaken lil jawazi maring wenang wakanat lan ono apa burut iku min halalin iku saking perkara kang halal bi ijma'in kelawan ijma'i ulama wa qalu lan padha ngucap sapa kaum wal hikmatu lan utawi hikmah fi muwafaqatil muridi ing dalem nyocokine murid lil fuqara maring pira-pira wong fakir fil libasi ing dalem klambi iku talabut tasyabbuhi iku nyuprih keserupaan bihim kelawan fuqara fa innahu mangko temen setuhune kelakuan kullama tasyabbaha setiap kaline gawe serupa sapa murid bihim kelawan fuqara qawiya mangko kuat sapa murid fit tariqi ing dalem tariqah qalu padha ngucap sapa kaum man tasyabbaha man utawi sapane wong tasyabbaha kang gawe serupa sapa man bihim kelawan fuqara bil ahwali ing dalem pira-pira tingkah adh-dhahirati kang zahir yurja mongko den karepaken lahu kedue murid apa husulut tasyabbuhi apa hasile dadi serupa bihim kelawan fuqara fil ahwali ing dalam pira-pira tingkah al batinati kang batin hatta annal murida sehingga temen setuhune murid as-shadiqa kang jujur rubama seringkali yasriku iku nyolong apa murid jami'a sifatil qaumi ing sekabai pira-pira sifate kaum fi muddatin yasiratin ing dalem mangsa kang setitik. Kala ngendika sapa Syekh Najmuddin Al-Bakri wa kana lan ana sapa as-salafus salaf as-salihu kang saleh iku yastahibuna iku padha demen sapa as-salafus saleh an yakuna ing yen ana apa qamisu ahadihim apa gamis atau jubah salah sijine salaf iku zajaibin iku duweni saku waya krohuna lan podo sengit sapa as-salafus saleh asirwala ing celono alwasi akang luas alwasi al-ubabi kang luas nah ya kalau celana di bawah itu apa kerah bukan kerah ya apa yang lubang di kaki itu kerah kaki biasanya kerah tangan, kerah kaki banyak. Alwasi lubabi kang luas kerahe biha itu kelawan sekirane lau syammarohu lamun ngangkat sopo murid ing sirwal latala'a yakti munggah apa sirwal ilal fakhidi maring pupu wajazalan ngeluwihi apa sirwal arukbata ing dengkul
Pakadhalikalan kaya mengkono mazkur kanu ana sapa as-salafus saleh iku yakrohuna iku padha sengit sapa salafus saleh. Al murida ing murid an yaj'ala ing yento dadiaken sapa murid alaman ing tanda ala thawbihi ing atase kelambine murid min ghairi launihi kelawan tanpa warnane thawb bila hajatin syar'iyatin kelawan tanpa kebutuhan kang bangsa syariat. Kan yatakharraqa kaya dene bolong apa thawb walam yajid lan ora nemu sapa murid khirqatan ing kain min launihi saking warnane thawb wa marqa alan ora nambal sapa as-salafus saleh thiyabahum ing pira-pira klambine salafus saleh illat tiraron angin krana darurat. Pakanu mangka ana sapa kaum iku la yajiduna ora padha nemu sapa kaum minal halali saking harta kang haram harta kang halal sauban ing klambi kamilan kang sempurna illa fin nadiri angin ing dalem jarang. Falidzalika mangka krana mengkono-mengkono kana ana sapa ahaduhum salah sijine as-salafus saleh iku yarqa iku ang nembel sapa ahaduhum saubahu ing klambine ahad minas syaramid saking pira-pira sobekan-sobekan al halali kang halal. Faisiru mongko dadi apa saubuhum klambine kaum iku za alwanin duweni pira-pira warna muhtalifatin kang warna-warni. Fahadza mongko utawi iki iku sababu lubsihim iku sebab nganggone kaum al muraqqaati ing pira-pira baju tembelan wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.